Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glory Steven Tam dari Prodi S4 Teknik Elektronika nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat kerja bangku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan safety saat melakukan kerja bangku, yaitu helm yang kita gunakan untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari benda-benda keras. Yang kedua adalah headset atau penutup telinga untuk melindungi telinga kita dari suara kebisingan atau suara yang nyaring. Yang ketiga adalah rompi untuk melindungi diri kita dari percikan api. Yang keempat adalah kacamata atau safety glasses untuk melindungi mata kita dari percikan api juga. Yang kelima adalah masker untuk menutup hidung dan mulut kita agar terhindar dari kotoran atau debu. Yang keenam adalah sarung tangan untuk melindungi tangan kita agar saat bekerja tangan kita tidak terluka ataupun lecet. Yang keenam adalah sepatu untuk melindungi kaki kita saat kejatuhan benda-benda yang berat. Yang kedua, saya akan menjelaskan peraturan dalam melakukan praktek kerja bangku. Yang pertama, kita dilarang bergurau dan bercanda saat melakukan praktek. Yang kedua, harus ada pengawas saat melakukan kerja praktek. Yang ketiga, saat melakukan praktek harus memakai pakaian safety agar aman. Yang keempat, setelah praktek peralatan dirapikan kembali agar tidak rusak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat dan jenis-jenis saat kita melakukan kerja bangku. Yang pertama adalah ragum. Ragum memiliki fungsi sebagai alat penjepit benda kerja kita saat kita sedang melakukan pekerjaan mengikir atau memahat. Ini adalah bagian-bagian daripada si ragum, yaitu ini adalah rahang tetap, ini adalah rahang geser, dan ini adalah skru untuk menjepit, untuk memutar dan menjepitkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Bagaimana cara kita menggunakan ragum? Yang pertama, kita jepitkan dulu, kita pasang dulu plat atau tembaga yang kita akan gunakan di antara rahang geser dan rahang tetap. Setelah kita taruh di antara rahang geser dan rahang tetap, kita putar skru pada ragum. Lalu kita putar dan kita kunci skrunya agar alat tidak bisa bergerak kembali. Setelah itu kita dapat menggunakan ragum dan kita bisa mengikir alat benda kerja kita. Terima kasih. Alat yang kedua adalah kikir. Yang pertama, di sini ada gambar kikir gepeng. Kikir ini memiliki bentuk kotak dan pipih. Biasanya digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja supaya bidang datar pada benda kerja sejajar tegak lurus. Yang kedua ini adalah kikir setengah bulat. Kikir jenis ini memiliki bentuk setengah lingkaran dan biasa digunakan untuk menghaluskan suatu benda kerja atau meratakan suatu bidang yang memiliki cekungan. Dan di gambar ini ada kikir bulat. Kikir bulat memiliki bentuk yang digunakan untuk menghaluskan permukaan dan membuat bentuk diameter suatu lubang yang bulat. Dan yang keempat ini adalah kikir segi empat. Kikir ini memiliki bentuk segi empat yang digunakan untuk membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang yang lain, supaya permukaan benda kerja bisa dibuat seperti sudut, siku-siku. Dan yang terakhir ini adalah kikir segitiga. Kikir ini berbentuk segitiga dan sudutnya mengecil. Fungsinya yaitu untuk meratakan dan menghaluskan bidang yang berbentuk sudut
60 derajat atau lebih besar. Dan ini adalah sikat besi atau pembersih. Sikat ini terbuat dari kawat besi dan gagangnya ini terbuat dari kayu. Sikat ini biasanya digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Dan ini adalah penggores, terbuat dari bahan baja, pada bagian tengah digurat untuk pegangan. Digunakan untuk memberi goresan garis-garis gambar pada benda kerja, dan ujung penggores yang diruncingkan sebagai penanda. Dan ini adalah penitik. Penitik digunakan untuk membuat sebuah tanda berupa titik pusat. Penitik merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan tanda pada permukaan benda kerja sebelum pekerjaan pengeboran dilakukan. Dengan begitu, proses pengeboran akan lurus atau tidak meleset dari tanda titik yang sudah diberikan. Dan ini adalah alat gergaji besi. Alat ini biasanya digunakan untuk memotong benda dengan bahan dasar logam. Cara menggunakan gergaji besi ini adalah kita harus mengatur posisi pada saat kita mau memotong bahan dasar logam tersebut. Gunakan tangan yang kuat saat menggergaji, dan tangan sebelahnya digunakan untuk menahan dan mengunci benda yang akan dipotong. Lakukan gerakan secara naik dan turun dengan konsisten. Upayakan pemotongan dilakukan sesuai garis atau tanda yang sudah dibuat. Dan itu adalah cara untuk menggunakan gergaji besi. Dan ini adalah gambar alat ukur yang akan kita gunakan untuk melakukan praktek kerja bangku. Yang pertama di sini ada mistar baja. Ini dia gambarnya. Mistar atau penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang yang sering kita gunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar baja ini memiliki kepelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar baja, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Jika kita tidak tegak lurus, maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran aslinya. Dan ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang yang biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Biasanya di sini digunakan untuk mengukur diameter luar pada sebuah pipa. Kita kasih contoh gambaran pipa. Dan yang di sini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalamnya pipa. Dan yang di sini ada jarum, ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari pipa. Biasanya begitu. Dan ini adalah gambar mikrometer sekrup. Biasanya mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Kita kasih contoh seperti mengukur ketebalan pada kertas dan diameter rambut. Mikrometer terdiri atas dua bagian, yaitu selubung tetap dan selubung ulir. Ini yang selubung tetapnya dan ini yang selubung ulirnya. Mikrometer sekrup ini memiliki skala nonius yang sangat kecil, yaitu 0,5 mm atau 0,01 mm. Dan ini adalah mesin bor. Mesin bor ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain sebagainya. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan bor. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
ataupun kata-kata yang grogi, saya ucapkan maaf. Terima kasih.